Malik Rizaldi jadi bukti nyata Sintayong tak menutup mata terhadap potensi untuk talenta lokal. Pelatih Filipina jadikan timnas Indonesia sebagai pelampiasan yang bakal dihancurkan. Venezia tinggal butuh hasil imbang saja untuk promosi ke Serie A. JIJ siap torehkan sejarah baru untuk Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Tanzania masuk dalam perhitungan FIFA. Kelvin Verdong sudah gabung latihan dan langsung nyaman dengan timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sebuah keputusan antisipatif dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam hal memanggil pemain ke timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memanggil 22 nama pemain untuk pemusatan latihan jelang lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia, pelatih Sintayong kembali memanggil pemain baru untuk bergabung dalam skuadnya. Melalui manajer timnas Indonesia Sumarji, pelatih kebangsaan Korea Selatan tersebut memanggil dua nama, yaitu Nadeo Argawinata dan Malik Rizaldi. Pemanggilan ini merupakan sebuah antisipasi dari Sintayong setelah beberapa penggawanya dia panggil sebelumnya mengalami permasalahan kebugaran dalam sesi latihan yang telah digelar. Bagi seorang Nadeo, pemanggilan dirinya ke timnas Indonesia tentu bukanlah sebuah kejutan. Pasalnya penjaga gawang Borneo FC tersebut memang kerap kali keluar masuk ke timnas Indonesia dan menjadi andalan untuk penjaga gawang pasukan merah putih. Namun tidak demikian halnya dengan Malik Rizaldi. Pemain Madura United tersebut tercatat baru sekali ini saja mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintayong. Bisa dikatakan Malik adalah debutan dalam pemanggilan kali ini, imbas dari permainan yang memikat dan ditunjukkan bersama Laskar Sapi di musim ini. Pemanggilan Malik sendiri juga menjadi sebuah bukti nyata bahwa Sintayong tak pernah membedakan antara pemain keturunan atau naturalisasi. Bahkan pemain lokal dalam hal memberikan kesempatan untuk mengabdi kepada skuad Garuda Merah Putih. Dengan kata lain, Sintayong selalu membuka pintu untuk timnas Indonesia bagi para pemain yang memiliki potensi besar atau memiliki permainan yang imprensif. Dari manapun mereka berasal, memang jika kita melihat statistik yang dimiliki Malik Rizaldi, pemain yang satu ini menunjukkan performa yang luar biasa saat mengarungi Liga 1 Indonesia musim ini. Dilansir dari laman transfermarket.com, di musim kali ini Malik secara total memainkan 35 pertandingan bersama Madura United. Dari pertandingan tersebut, dirinya telah menciptakan 4 assist dari 13 gol. 2 gol diantaranya diciptakan saat Madura United bertarung melawan Borneo FC di babak semifinal Liga 1 Indonesia Champion Series. Jadi sekali lagi bukti, jika ada pemain yang berkualitas menampilkan permainan yang imprensif, pelatih Sintayong tak akan menutup mata buat pemain itu. Jadi ini adalah bukti jika ada pemain yang berkualitas dan menampilkan permainan yang imprensif, pelatih Sintayong tak akan menutup mata untuk timnas Indonesia. Jadi jangan bilang lagi Sintayong pilih kasih ya. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengatakan bahwa timnya akan menargetkan timnas Indonesia sebagai pelampiasan di laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Filipina akan menjalani 2 laga sisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia serta Vietnam. Namun peluang Filipina untuk lolos ke ronde ketiga tampaknya sulit karena mereka diharuskan menyapu bersih kemenangan atas Indonesia serta Vietnam. Padahal tim amburadul ini menelan 2 kekalahan berturut-turut di grup F kualifikasi Piala Dunia. Hasil minor tersebut membuat Filipina terpuruk di dasar klasemen grup dengan koleksi 1 poin dari 4 pertandingan. Sebaliknya, pasukan Sintayong tengah berada di tren positif usai memenangkan 2 pertandingan beruntun atas rivalnya. Kemenangan tersebut membuat posisi timnas Indonesia naik drastis menjadi runner up grup F kualifikasi Piala Dunia dengan 7 poin. Timnas Indonesia bahkan hanya perlu 1 kemenangan saja di 2 laga tersisa. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia naik drastis menjadi runner up grup F kualifikasi Piala Dunia dengan 7 poin. Timnas Indonesia bahkan hanya memerlukan 1 kemenangan saja di 2 laga tersisa. Di sisi lain, pelatih Filipina Tom Saintfiet cukup optimis mengalahkan timnas Indonesia walau timnya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rasa optimisme Filipina juga bahkan tanpa alasan. Pasalnya, satu-satunya poin Filipina di grup F mereka dapatkan saat menahan imbang timnas Indonesia. Ketika itu timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-0 di markas Filipina. Dan satu-satunya gol skuad Garuda diciptakan oleh Ramdhani. Filipina sebetulnya masih punya peluang lolos ke ronde ketiga apabila menang 2 laga terakhir melawan Vietnam serta Indonesia. Menurut pelatih Filipina, semua tim di grup F masih punya peluang yang sama untuk lolos ronde ketiga. Ia pun berujar, kami bisa meraih 7 poin. Jika kami berhasil mencapai poin itu, kami memiliki peluang lolos, kata Tom Saintfiet dilansir dari BBC. Bukan hanya timnas Indonesia saja yang menjadi target pelampiasan Filipina. Tom juga sangat yakin Filipina bisa tumbangkan Vietnam.
Ia menambahkan bahwa 3 poin di atas Indonesia sangat penting untuk mereka demi menjaga peluang lolos di babak penyisihan grup. Jika kita mengalahkan timnas Indonesia, kita akan mengungguli mereka karena kedua tim bermain imbang di leg pertama. Setahu saya di kualifikasi Piala Dunia setelah skor rekor head to head akan diperhitungkan terlebih dahulu dibandingkan selisih gol, kata Tom Sandlit. Tom menutup pernyataan itu dengan mengatakan kalau dia cukup percaya diri dengan pemain Filipina yang mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia berujar, selama kita masih punya harapan, kita masih hidup, maka seluruh tim akan melakukan segalanya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi, kata pelatih Filipina. Timnas Indonesia bakal jadwalkan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional di Stadion Madia. Laga ini awalnya jadi bagian persiapan Timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Hal itu membuat laga ini sempat tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun setelah mendekati hari pertandingan, terdapat perubahan. Laga ini dikonfirmasi oleh Sumarji bakal didaftarkan oleh kalender FIFA. Kepastian tersebut membuat hasil ini bakal mempengaruhi pada poin FIFA di kedua negara. Pertandingan tersebut membuat kedua tim ini hanya meraih setengah poin dari pertandingan yang terjadwal di kalender FIFA Matchday. Halhasil bagi timnas Indonesia dan Tanzania bakal mendapatkan separuh poin dari total yang didapatkan. Tentu kebijakan ini pernah diambil oleh timnas Indonesia pada era kepelatihan Sintayong. Tepatnya kebijakan tersebut diambil saat Sintayong mempersiapkan timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kala itu menantang Libya dalam laga uji coba. Saat itu hanya laga kedua lawan Libya yang mendapatkan perhitungan poin FIFA. Timnas Indonesia saat itu kalah 1-2 dari Libya. Dan kini timnas Indonesia berpotensi meraih poin banyak jika menang lawan Tanzania. Pasalnya Tanzania berada di posisi lebih baik dari timnas Indonesia. Saat ini Tanzania berada di peringkat ke-119 dalam ranking FIFA. Sementara Indonesia berada di ranking 134. Kedua tim tidak akan datang dengan kekuatan penuh. Pasalnya Tanzania tidak akan diperkuat 12 pemain andalannya, sementara timnas Indonesia tidak akan diperkuat 2 pemainnya, yaitu Jai Ijes serta Justin Hubner. Seri saat berhadapan dengan Cremonese. Situasi itu menguntungkan Jai Ijes dan kolega pada leg kedua nanti. Pasalnya Jai dan kolega tinggal membutuhkan hasil seri untuk promosi ke Serie A. Hal ini ada dalam regulasi resmi playoff Serie B. Playoff Serie B turut memperhitungkan posisi kedua tim di klasemen akhir Serie B. Selain itu, babak playoff Serie B juga tidak akan mengenal agresivitas gol tandang. Babak ini juga tidak menggelar babak tambahan waktu atau adu penalti. Regulasi babak tambahan waktu dan adu penalti hanya berlaku jika kedua tim finish dengan catatan poin yang sama di klasemen akhir. Berdasarkan situasi tersebut, jika duel leg kedua kembali imbang, Venezia otomatis lolos ke Serie A. Venezia sendiri lolos ke babak playoff Serie B usai finish di posisi ketiga klasemen, sementara lawannya berada di posisi bawah dari tim yang dibela bek timnas Indonesia itu. Venezia unggul 3 poin atas lawannya di klasemen akhir. Meski begitu, Jai Ijes dan kawan-kawan pantang untuk meremehkan lawannya. Pasalnya lawannya sukses menyulitkan perlawanan Jai Ijes dan kawan-kawan. Tim asuhan Giovanni Stropa itu banyak melancarkan serangan berbahaya pada laga playoff pertama. Beruntung serangan demi serangan Cremonese sukses dimentahkan oleh lini pertahanan Venezia. Jai dipercaya tampil sejak awal laga pada pertandingan ini. Pemain timnas Indonesia tersebut digantikan pada menit 87. Jai digantikan oleh Giorgio Altari. Jika sukses mempertahankan hasil imbang atau membantu Venezia meraih kemenangan, Jai sukses menorehkan sejarah baru. Bek 23 tahun tersebut berpotensi menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Tiket promosi ke Serie A bakal jadi modal positif bagi Jai sebelum gabung ke timnas Indonesia. Jai bakal bergabung ke timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina. Penggawa timnas Indonesia, Kelvin Verdong, merasa nyaman saat menjalani sesi latihan bersama timnas Indonesia. Pasalnya ia merasa diterima dengan baik oleh para penggawa Garuda lainnya. Seperti yang kita ketahui, Kelvin Verdong ikut berlatih bersama timnas Indonesia menjelang laga persahabatan melawan Tanzania. Kehadiran Kelvin terlihat dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Madia. Pemain berusia 27 tahun itu langsung mengenakan seragam latihan timnas Indonesia dan berlatih bersama. Kelvin Verdong pun merasa senang bisa langsung klop dengan timnas Indonesia. Menurutnya hal ini juga merupakan bantuan dari pelatih Sintayong. Ia berujar, "Bagus pelatih Sintayong memperkenalkan saya pada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim," kata Kelvin Verdong. Lebih lanjut, Kelvin mengatakan menu latihan yang diterapkan timnas Indonesia sudah bagus. Pemain Nijmegen itu
mengaku tidak ada kendala dalam latihan perdana bersama timnas Indonesia. Bagus, ini ada sesi latihan yang ringan, hanya melakukan set phase dan beberapa latihan. Tentunya ini adalah latihan yang bagus. Tidak ada kendala, saya merasa fit. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, jadi saya merasa fit. Sekedar diketahui, proses naturalisasi Kelvin Verdong sejatinya belum selesai. Namun pemain keturunan Aceh itu sudah diperbolehkan untuk latihan bersama skuad Garuda. Proses naturalisasi Kelvin Verdong berjalan lancar dan akan dinaturalisasi pada Senin 3 Juni 2024 mendatang. Kelvin akan dinaturalisasi bersama pemain keturunan lainnya, Jens Raven. Proses naturalisasi kedua pemain itu ditargetkan selesai sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sementara itu saat ini timnas Indonesia sedang melakukan latihan bersama di Stadion Madia. Pasukan Sintayong bersiap untuk 2 laga persahabatan dan 2 laga pertandingan di kualifikasi Piala Dunia.